Kopi pagi, selamat pagi. Bacaan pertama hari ini diambil dari kitab Nubuat Nabi Yeskiel bab 47 ayat 1 sampai dengan 9 dan ayat yang ke-12. Bacaan Injilnya diambil dari kitab Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan 3a dan ayat 5 sampai dengan 16. Di dalam bacaan Injil berkisah tentang penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethsaida. Dikatakan di sana, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Apa yang terjadi nantinya, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun penyakitnya. Bayangkan, ada sebuah kolam. Lalu kolam itu dikelilingi oleh serambi-serambi, ada 5 serambinya besar-besar dan penuh dengan orang-orang sakit, orang-orang lumpuh ya, yang menanti-nantikan goncangan air. Orang yang pertama yang masuk ke dalam kolam ketika malaikat datang dan menggoncangkan air kolam itu akan sembuh. Bayangkan berapa kesempatan atau berapa probabilitas dari seseorang untuk bisa masuk ke dalam kolam sebagai orang yang pertama kali setelah malaikat datang menggoncangkan air kolam itu. Di sana juga ada seorang yang sakit. Orang sakit ini sudah menderita selama 38 tahun dengan penyakitnya. Mari kita bayangkan orang yang sudah 38 tahun menderita sakit dan pada saat itu berada di antara orang-orang banyak yang juga menderita sakit dan berada di sana berharap kiranya dapat menjadi sembuh dengan masuk. Pertama, pada saat malaikat datang menggoncangkan air kolam Bethesda. Lalu berkatalah Yesus kepada orang itu, "Maukah engkau sembuh?" Yang menarik di sini adalah jawaban dari orang tersebut. Jawab orang sakit itu kepada Yesus, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Dan jawaban Yesus kepadanya adalah, "Bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Lalu apa yang terjadi? Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Dari sini kita dapat membayangkan bagaimana rasanya orang tersebut hampir tidak percaya pertanyaan Yesus, "Apakah engkau ingin sembuh?" Secara logika, baiknya orang tersebut menjawab, "Ya tentu aja saya pengen sembuh, tapi saya kan sakit, saya nggak mungkin bisa duluan ke sana. Tapi kalau mau ditanya saya mau sembuh apa enggak, ya tentu saya mau sembuh." Tapi, banyak sekali tapi. Seperti inilah kita sebagai seorang manusia ketika kita ditanya, "Lu mau nggak?" Ya tentu mau ya, untuk sebuah harapan-harapan kita, keinginan-keinginan kita. Akan tetapi kita cenderung terlalu berpikir bahwa hal tersebut hampir tidak mungkin sehingga kita mencoba memanage atau mengukur ekspektasi kita. Walaupun tentunya selalu ada harapan untuk bisa memperoleh hal tersebut. Akan tetapi kecenderungan kita adalah kita akan berusaha melakukan pembelaan-pembelaan dan berjaga-jaga
apabila hal tersebut tidak mungkin kita peroleh, sehingga kita cenderung untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan sekitar, menyalahkan sesuatu yang kita tahu di luar dari kontrol kita. Akan tetapi dalam bacaan hari ini kita dapat melihat bahwa apa yang diperlukan untuk memperoleh sebuah kesembuhan adalah percaya. Percaya kepada siapa? Percaya pada penyertaan Allah. Percaya bahwa Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Seperti bagaimana Tuhan Yesus tahu apa yang terjadi dengan orang sakit tersebut. Bagaimana dia sudah menderita selama 38 tahun. Dan ketika ditanyakan, apakah Anda ingin sembuh? Dan secara tidak langsung orang ini memang menjawab dengan berbagai macam alasan. Tapi pada dasarnya ia ingin sembuh. Nah, mulai saat ini marilah kita belajar juga dari apa yang kita baca berdasarkan bacaan Injil pada hari ini, bahwa jika kita menginginkan kesembuhan, baiklah kita mendengarkan apa yang menjadi perintah dari Tuhan. Lakukan saja. Jangan banyak berpikir apalagi menyalahkan orang lain serta keadaan. Lakukan saja. Tuhan tahu batas dan kemampuan, dan biarkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Marilah kita pada hari ini berdoa mohon belas kasihan Tuhan bagi diri kita sendiri dan bagi orang-orang yang kita kasihi, pasangan, anak-anak, dan keluarga kita, agar kiranya kita memperoleh hikmat dan kebijaksanaan, mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan untuk kita, serta mempunyai hati yang percaya, serta bersuka cita untuk melakukan perintah Tuhan selalu, serta kiranya damai sejahtera dan cinta kasih Allah terus menyertai kita. Bye!